يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah di 10 awal pertama pada bulan tersebut memiliki kualitas keutamaan hari-hari yang jika kita mengamalkan amal soleh, maka amal soleh kita merupakan amal soleh yang terbaik. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, sebagaimana beliau pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashar." Tidak ada hari-hari yang dimana amalan seorang hamba dikerjakan itu lebih baik daripada 10 awal di bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, sebagai bentuk tuntunan bagi kita semuanya, kami akan menyebutkan beberapa amalan-amalan yang bisa kita kerjakan berdasarkan nas ataupun dalil-dalil yang ada, agar kita bisa memanfaatkan 10 awal di bulan Dzulhijjah tersebut dengan semaksimal mungkin, agar kita bisa mendapatkan prioritas nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah. Karena sebuah dalil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hajj ayat yang ke-28, Allah ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar supaya mereka itu menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Makna ayyamin ma'lumat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka banyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih diutamakan di hari-hari yang 10 awal ini untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu untuk perbanyak bertakbir, bertahlil, bertahmid. Bahkan ada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan sebuah athar keadaan para salafus saleh, khususnya dari generasi para sahabat seperti Ibnu Umar, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kalau sudah memasuki 10 awal di bulan Dzulhijjah, maka mereka akan keluar, masuk ke pasar-pasar, masuk ke tempat-tempat kerumunan. Beliau bertakbir, bertahmid, bertahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dengan suara lantang, dengan suara keras. Dan ini sunnah yang sudah tidak dipopulerkan lagi, sehingga marilah kita populerkan sunnah tersebut agar supaya tidak merasa asing lagi. Gema takbir bisa kita dengar di mana-mana, dan jangan malu untuk mengamalkan hal tersebut, karena ini merupakan bagian daripada sunnah para sahabat, dan ini merupakan bentuk zikrullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang kedua yang bisa kita kerjakan adalah berpuasa. Karena kita tahu, ya, puasa merupakan ibadah yang nilainya sangat besar di sisi Allah. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, Allah ta'ala berfirman dalam hadis qudsi bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Seluruh amalan anak cucu Adam itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, karena ibadah puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan ganjaran bagi dirinya. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi SAW pernah bersabda, saum yawman fi sabilillah
berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan Allah jauhkan kita ba'adahullahu anin nari jahannam 70 kharifan, 70 tahun perjalanan. Maka perbanyaklah berpuasa pada hari-hari tersebut, ya, dengan berpuasa mutlak, ya, meskipun ya ini merupakan dalil ataupun puasa yang tidak ditekankan dalilnya, akan tetapi ada pada hari tersebut puasa yang ditekankan secara dalil, yaitu berpuasa pada hari Arafah. Jadi termasuk puasa hari Arafah dan puasa-puasa yang lainnya, karena ibadah puasa merupakan ibadah yang baik, yang sehingga perbanyaklah berpuasa pada hari tersebut agar supaya kita mendapatkan keutamaan beramal pada hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian yang berikutnya adalah tilawatul Quran. Pada hari tersebut, hari-hari 10 awal di bulan Dzulhijjah, marilah kita perbanyak untuk bertilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, karena kita tahu bahwa Al-Quran afdalul dzikir. Al-Quran ini merupakan zikir yang paling utama, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, sehingga targetkan pada 10 awal tersebut kita bisa menghatamkan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, karena nilai pahalanya pasti paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan hari itu hari ya Allah Subhanahu wa taala mencintai setiap amal yang dikerjakan oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kemudian amalan yang berikutnya adalah memperbanyak bersedekah, berinfak di jalan Allah. Ya, jangan kita menjadi hamba Allah yang pelit. Jangan kita menjadi hamba Allah yang tidak ringan tangan. Mudahkanlah urusan orang lain dengan kita membantunya. Kalau kita mampu membantu mereka dalam urusan materi, maka kita bantu mereka dalam urusan materinya. Kemudian yang kelima, amalan yang bisa kita amalkan pada hari-hari tersebut adalah berkurban. Pastinya berkurban dimulai pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Pada tanggal tersebut di mana kita disunnahkan untuk mengerjakan salat Idul Adha. Lalu kemudian kita diperintahkan, dianjurkan untuk berkurban. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," maka salatlah kamu, lalu kemudian berkurbanlah. Dan kurban merupakan salah satu ibadah maliyah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, amalan yang keenam yang bisa kita kerjakan jika kita memiliki kesempatan adalah berhaji. Karena ibadah haji letaknya pada bulan Dzulhijjah, dan ibadah haji dilaksanakan pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada di antara kita yang diberikan kesempatan untuk berhaji, maka berhajilah. Akan tetapi jika kita belum diberi kesempatan, maka perbanyaklah amal-amal saleh yang lainnya. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amal kita tersebut menjadi amalan yang terbaik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.